Racikan Berita 1. Ini secara hakiki, secara mendasar, secara bermartabat, secara untuk itu sekali lagi kami tanya BPN, apakah saudara tidak berpikir sangat terhormat, yang sangat mulia, yang sangat adil, yang sangat bijaksana? 15 sampai hari ini ahli waris menuntut haknya, tapi mereka tidak pernah menggubris hari ini. Seharusnya memanggil semua. Kenapa orang-orang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak pilih sejak tahun kedua, satu orang pun belum pernah menerima? Itulah yang terjadi, bahwa kenapa di tahun 1972 BPN mengeluarkan sertifikat SHM, di tahun 2015 dia mengeluarkan lagi SHGB. BPN juga yang berak, BPN juga yang cebok, BPN juga yang makan itu. Ini yang jadi persoalan. Yang harus bertanggung jawab di sini adalah Dirjen Pertanahan Republik Indonesia yang ada di BPN sini. Dia harus bertanya, dia harus bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab penuh dengan kasus ini. Kenapa dia melakukan bawaannya untuk melakukan hari ini? Kalau di sini ada dirjennya, pasti ada, dia harus bertanggung jawab. Dirjen Pertanahan ada tidak di dalam salah pertanyaan saya? Ada tidak? Iya, namanya Dirjen Sengketa maupun Dirjen Pertanahan Republik Indonesia, Bang. Karena kalau kita bicara sengketa, itu dia larinya ke sudah sengketa baru dia ini. Tapi dia dalam prosesnya, seharusnya Dirjen Pertanahan Republik Indonesia dia mengevaluasi dulu datanya dulu. Sertifikat ini sudah ada jual beli belum? Dari ahli waris saja belum jual beli, belum dihibahkan ataupun di ini kok. Kok tiba-tiba di tahun 2015 dikeluarkan lagi SHGB kepada PT Kencana Agung Properti itu atau anak perusahaan dari PT Sumarekon. Itu adalah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh BPN. Ini yang kita pertanyakan kepada mereka. Mana dia persengketanya? Kenapa dia sampai hari ini diam? Patut diduga beliau pun juga kena suap dari Sumarekon, Bang. Kalau kita mau bicara kasarnya, karena selama dari tahun 2015 sampai hari ini ahli waris menuntut haknya, tapi mereka tidak pernah menggubris hari ini. Seharusnya memanggil semua pihak untuk memediasikan. Kalau Sumarekon berniat baik untuk mengganti rugi atau mengganti untung, kenapa dari kemarin-kemarin mereka tidak melakukan sampai kita turun berkali-kali di sini? Itulah yang menjadi pertanyaan buat saya. Baik, teman-teman, ini senior saya mau orasi lagi sebentar. Terima kasih Bung Kasim, anak dari Maluku Utara. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Visit pasem para belium onnen kuntar omnis. Un salus populi suprema rex. Bersiap-siaplah kita untuk berperang sebelum kita damai. Karena tekad kita, tujuan kita adalah kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi masyarakat Padang dari Sabang sampai Merauke. Itulah tujuan berbangsa kita. Itulah tujuan daripada kemuliaan negara ini diproklamasikan menjadi bangsa yang besar. Karena memang bangsa ini adalah bangsa yang bermartabat, bangsa yang kaya raya. Kita semua lahir dari rahim Ibu Pertiwi yang sangat terhormat, yang sangat mulia, yang sangat adil, yang sangat bijaksana. Oleh sebab itu sekali lagi kami mau tegaskan kepada Bapak Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, sekaligus sebagai perwakilan daripada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tujuan besar, tujuan mulia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini secara hakiki, secara mendasar, secara bermartabat, secara adil, demi keadilan yang sesungguh-sungguhnya, demi kesejahteraan kemakmuran rakyat banyak, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, kalau orang-orang BPN di kantor pusat ini punya akal sehat, seharusnya mereka bertanya, kalau kata Sumarekon dia sudah bayar, kenapa orang-orang
namanya tercatat di dalam sertifikat hak milik sejak tahun 72. Satu orang pun belum pernah menerima 1 sen dari para Summarecon. Dari sini akal sehat orang BPN harus berpikir, kenapa dari pemilik 12 sertifikat yang luasnya 65 hektar dengan ahli waris, karena sebagian pemiliknya sudah meninggal, ahli waris hampir 50 orang, termasuk penggarap 200 orang penggarap, belum ada 1 orang pun yang terima uang dari Summarecon. Maka seharusnya akal sehat orang BPN, apakah ini benar atau tidak? Harusnya orang BPN berpikir, apakah ini adil atau tidak? Ini jelas-jelas proses perampasan. Ini jelas-jelas adalah proses pemiskinan. Ini adalah jelas PT Summarecon sudah melakukan kesalahan besar. Karena mereka dengan oknum-oknum di BPN kemungkinan besar patut diduga melakukan perbuatan-perbuatan nista, melakukan perbuatan-perbuatan hina, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang mulia yang mendapat kursi dan bangku di gedung yang istimewa dan super mewah ini. Untuk itu, sekali lagi kami bertanya BPN, apakah saudara tidak berpikir dari 12 pemilik sertifikat yang ahli warisnya hampir 50-an dengan penggarap yang 200 orang di atas ratusan hektar itu belum 1 pun terima uang, apakah itu pantas? Apakah kau rela? Apakah kau ikhlas? Atau kamu ini hanya orang-orang kaki tangan jonggos daripada oligarki yang rakus akan tanah? Kalau BPN bukan jonggos, kalau BPN bukan kaki tangan, kalau BPN bukan orang-orang yang berkolaborasi dengan orang-orang jahat, harusnya BPN membatalkan pemberian sertifikat ini. Harus dicabut karena jelas tidak adil, karena jelas ada penyimpangan, karena jelas menyalahi aturan. Ini hak rakyat. Ingat, para pemilik ini dulu mereka beli dari orang-orang 43 penjual tahun 72, mereka bayar pajak, bukan dapat gratis. Masa kita sudah merdeka 52 tahun, tanahnya diambil begitu aja? Di mana hati nurani kau orang BPN? Di mana jiwa patriotismemu untuk rakyat dan bangsa? Di mana keberpihakanmu terhadap keadilan? Ingat, kamu di sini bukan secungu, kamu di sini bukan jonggos-jonggos, kamu di sini bukan sekedar cari makan, tetapi harus berjuang demi keadilan, demi bangsa. Karena ini lembaga terhormat, dibiayai oleh APBN pajak rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wahai BPN, berpikir, buka hati, buka matamu. Harusnya kau bertanya, dari sekian ahli waris puluhan, dari sekian penggarap, belum ada 1 pun terima uang 1 sen dari Summarecon. Apakah itu harus diterima, dibiarkan? Wah! Terlalu tidak punya nurani, tidak bermoral. Pikir dong, kalau rakyatmu yang lemah, kalau rakyatmu yang miskin, kalau rakyatmu yang tidak punya apa-apa, tanahnya diambil begitu aja orang. Untuk apa dia tahun 72 beli pakai sertifikat? Untuk apa dia pegang sertifikat kau berikan? Ini udah 52 tahun.
Berpikir dong. Kami yang orang miskin yang di pinggiran sini aja masih berpikir. Bapak-bapak yang duduk di kursi empuk itu dapat tugas mandat daripada negara untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi menyedihkan. Kami patut dicurigain, patut diduga. Dirjen 7, Dirjen Sengketa di BPN ini sudah mengadakan sesuatu. Ada kolaborasi yang jahat antara oligarki yang rakus dengan orang-orang BPN. Karena ada informasi hampir seluruh tanah es perkebunan milik rakyat Indonesia sudah beralih kepada orang-orang asing, kepada orang-orang kaya. Terus rakyat bangsamu jadi bodoh begitu. Terus rakyat Indonesia jadi hina begitu. Kamu rela, kamu ikhlas. Apakah rakyatmu hanya pantas menjadi saftar, juru parkir, jaga tanah orang di atas tanah dia sendiri? BPN harus berpikir. Kita sama-sama lahir dari satu rahim, rahim ibu pertiwi. Kita berhak untuk menerima kekayaan kita yang berlimpah-limpah. Hari ini tambahan kita, perkebunan kita, nikel kita, emas kita, timah kita, semua sudah diambil oleh orang asing. Terus rakyat dapat apa, BPN? Kau hanya ketik-ketik surat kami kasih ke orang. Tidak pikir resikonya. Anak cucu bangsa ini makan apa kelak? Anak cucu ini bangsa ini minum apa? Kami minta sikap gentleman dari seorang Nusron Wahid sebagai seorang mantan aktivis dan seluruh wamennya. Untuk bertemu kami itu kita dialogkan, untuk kita sampaikan ini secara langsung. Kami berharap kasihan bangsa ini. Harusnya rakyatnya, kalau kemarin kampanye ada orang bilang kalau tambang-tambang di Indonesia, kalau nikel di Indonesia, kalau emas di Indonesia, kalau gas di Indonesia, kalau minyak di Indonesia, kalau hutan di Indonesia, kalau laut di Indonesia dikelola dengan baik, maka seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke setiap jiwa bisa dapat 20 juta setiap bulan tanpa harus kerja, tanpa harus takut tentang outsourcing, tanpa harus menunggu gaji 5 juta setiap bulan. 20 juta satu keluarga 5 orang berarti dapat 100 juta cuma-cuma dari negara tanpa harus kerja apa-apa. Kalau pemimpinnya jujur, kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya ingat rakyatnya, kalau pemimpinnya memang bekerja untuk bangsa dan negara, bukan untuk neko-neko. Ingat itu BPN, sudah hampir 95 seluruh tanah ini udah diserahkan ke orang lain, udah dari BPN ini. Sadar. Kita yang tahu malu, lihat aja pemimpin kita menjabat rekor di tingkat dunia, bukan untuk hal yang mulia, tapi karena terkenal dengan korupsi, mencuri, maling. Bayangkan, bangsa sekaya Indonesia, bangsa terhormat Indonesia, bangsa sebesar Indonesia, hampir 300 juta orang. Tapi para pemimpinnya pengecut, rakus, serakah, maling, pencuri. Baik,
Kita akan masuk perwakilan dari kita teman-teman 5 orang untuk bertemu dengan di dalam karena sudah siap. Kita bertemu di dalam. Kepada teman-teman wartawan juga boleh ikut supaya bisa meliput langsung berita itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap pertemuan ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan sengketa antara PT Summarecon dengan warga di sekitar. Karena masyarakat sudah sangat lelah dan sangat panjang dalam meminta hak-hak kepada pemilik atau perebut tanah mereka. Kami sangat mengharapkan kepada Kementerian BPN, ini yang terakhir kali kita ketemu. Jangan ada pertemuan lagi, jangan ada kita demo kemari lagi. Kami juga tidak berharap kami mendemo kemari lagi. Kami harap masalah ini diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Memang kita tidak boleh mematikan pengusaha, tapi kita juga tidak boleh mematikan apalagi rakyat bangsa kita sendiri. Bagaimana rakyat kita dimatikan, nanti dampak ekses untuk bangsa ini. Mereka akan tidur di ruko-ruko, di toko-toko dan emper-emper Cina. Ini sudah sangat terjadi. Bapak boleh lihat, kalau Bapak jalan di kota Bogor, itu malam hari, Bapak itu akan menemukan rakyat kita tidur di jalanan, di emper-emper. Apakah Bapak mau seperti itu? Tanah tumpah darah ini untuk rakyat Indonesia. Kita juga tidak mau mematikan pengusaha yang baik. Siapa aja yang mau masuk? 5 orang ya Pak? 5 orang mungkin dari media tadi 1. Jadi ada 4 orang, dari kita 5 orang. Ayo. Ayo. Ada berapa orang? Ayo Mas. Ayo Mas. Oke. Oh enggak ikut Bapak ada kosong. Mama ini bukan. Harus sama ya. Oke. Teman-teman kita duduk. Duduk. Yang lain kita duduk di Selamat siang teman-teman peserta aksi. Kami sudah baru selesai diterima oleh salah satu dirjen dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, kantornya Pak Menteri Nusron Wahid. Nama Pak Dirjen adalah Pak Rocky, orangnya baik, simpatik. Mudah-mudahan ini sesuatu pertanda yang baik dari sekian tanda-tanda yang baik dari sebelum-sebelumnya agar persoalan ini cepat diselesaikan. Intisari dari pertemuan kita ada 4 hal. 1, kita sampaikan kepada Pak Dirjen, Pak Rocky, dan Pak Joko dan staf-staf dari Dirjen 7 dan beberapa pejabat penting dari Badan Pertanahan Nasional, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Bapak Nusron Wahid. Intinya ada 4 hal. 1, kita meminta untuk BPN Pusat segera mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Bogor dan BPN Kantor Wilayah Jawa Barat, bahwa proses pemberian izin lokasi oleh Bupati Rahmat Yasin di Kabupaten Bogor itu telah keliru karena dapat pertimbangan teknis dan pertimbangan yuridis yang salah, karena diberikan di atas tanah sengketa, tanah yang sudah ada hak sertifikat hak pilih tahun 2002 dan tanah SHGB tahun 2015. Itu jelas bertentangan dengan hukum, maka itu izin lokasinya harus dicabut karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, didirikan di atas tanah sengketa. Betul. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita minta juga karena proses pembuatan sertifikat SHGB Summarecon
dibuat lewat prosedur yang tidak prosedural, menentang hukum, melawan hukum, bertentangan dengan keadilan, mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia, dan menguntungkan hanya satu pihak, PT Kencana, anak perusahaan dari Summarecon, maka SHGB Summarecon atau anak perusahaan PT Kencana harus SK-nya harus dicabut. SK pemberian haknya harus dicabut karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu harus dicabut. Benar-benar itu perbuatan melawan hukum. Dan di Tenggarai ada oknum BPN di Kabupaten Bogor, ada oknum BPN di Kanwil BPN Jawa Barat melakukan kesalahan besar, melakukan patut diduga terjadi gratifikasi, sehingga itu bisa terbit karena jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan hanya berdasarkan satu surat yang sangat tidak lazim, surat kuasa mutlak yang benar-benar cacat karena tidak ada tanda tangan dari penerima, tidak ada tanggalnya, tidak ada pembuatnya, tidak ada tempatnya. Dan salah satu pemberi kuasa itu, penerima kuasa itu, dia adalah pemilik daripada 2 sertifikat yang notabene itu luas tanahnya 14 hektar, tidak mendapat persetujuan dari istrinya. Hal inilah yang membuat keluarganya bertanya-tanya, masa bapak saya menjual 16 hektar tanah, kami tetap miskin. Dan kami, bapak saya bilang tidak pernah menjual tanah itu. Yang kedua, apalagi dia mendapat kuasa untuk menjual 65 hektar. Jelas bapak saya pasti kaya. Maka itu suatu pembohongan, suatu penipuan. Itu sudah kita laporkan saat ini dalam proses berperkara. Maka pemberian SK SHGB atas nama PT Kencana, anak perusahaan Summarecon, harus dicabut dan dibatalkan demi hukum dan keadilan. Yang ketiga, tuntutan kita adalah sertifikat induk dari PT Kencana atau anak perusahaan daripada Summarecon harus tidak boleh dipecahkan menjadi satuan unit. Karena itu kita minta kepada Pak Menteri Nusron dan Pak Dirjen Paroki supaya telepon ke Kabupaten Bogor untuk segera menghentikan seluruh proses pemecahan sertifikat yang terjadi di Kabupaten Bogor, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari, karena itu menyangkut ribuan. Masa sertifikat satuan sudah pecah menjadi perorangan, dikumpulkan oleh BPN, dibuat sertifikat itu, dipecahkan lagi jadi ribuan sertifikat, lalu dibagi kepada orang-orang yang tidak punya hak, tidak punya hubungan hukum dengan tanah. Itu jelas tidak benar, itu jelas tidak adil. Itu harus ditentang oleh siapapun dan masyarakat menentangkan BPN. Karena BPN ini adalah lembaga terhormat yang dibiayai oleh APBN, harus bekerja untuk melindungi rakyat dari Sabang sampai Merauke, bukan menjadi kaki tangan, bukan menjadi jongos daripada oligarki kita. Itu yang ketiga. Poin yang keempat, kita juga meminta supaya Pak Rocky sebagai dirjen, sebagai pimpinan, bersama dengan Pak Menteri, tolong memediasi kita, pemilik dan ahli waris atau penggarap, untuk mempertemukan dengan pihak Summarecon. Dalam hal ini, pemilik utamanya Bapak Sucipto Nagari, yang sejak awal sudah jelas-jelas mengeluarkan surat emasnya, mengakui bahwa proses pembelian awal pembayaran dengan tidak sempurna, harus itu disempurnakan. Karena saat itu dia menyebutkan angka, tapi biarlah Pak Rocky dan Pak Menteri yang akan memproses itu. Kita tunggu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Demikian isi daripada tuntutan kita yang sudah disampaikan, yang kita dialogkan. Terima kasih. Akhir. Untuk teman-teman wartawan, untuk teman peserta aksi, terima kasih banyak. Allah berkati selalu. Dan kepada Pak Rocky dan segenap jajarannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terhormat, yang sangat mulia. Racikan Berita 1.